Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. Aktris Gal Gadot melahirkan putri pertamanya dan juga ketiga dari dirinya. Sendiri juga Gal Gadot dan suaminya Yoran Falsano memberikan nama anak tersebut Daniela Versano. Gal Gadot mengumumkan bahwa kabar bahagia tersebut melalui foto keluarga yang diunggah di akun media sosialnya dan juga telah menikah sejak September 2008. Pada April 2021, dia mengungkapkan hal yang begitu berbahagia untuknya dan pengalaman untuk menyambut kelahir bayi mereka, membesarkan anak mereka dan memberikan pelajaran dirinya untuk mengasuh ketiganya secara baik di masa yang akan datang. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengklasifikasikan varian COVID-19 C37 atau Lambda sebagai variant of interest atau varian yang paling dipantau usai ditemukan di sejumlah negara. Perlu diketahui, gejala corona varian Lambda yang patut diwaspadai yaitu suhu yang tinggi, batuk terus-menerus serta kehilangan indera penciuman dan perasa. Beberapa laporan dari WHO, mutasi varian Lambda tersebut ini akan meningkatkan penularan. Senada dengan WHO, ahli virologi di Universitas Cayo Haydar 5 juga telah mencatat evolusi varian Lambda di Peru selama berbulan-bulan dan menyatakan bahwa varian ini lebih cepat menyebar daripada strain yang dianggap lebih berbahaya, bahkan mengalahkan Gamma yang terjadi dan merajalela di Brazil. Informasi terakhir, sahabat kreatif, personil girl band SNSD Tiffany dikabarkan bakal debut di drama Korea. Dalam drama perdananya itu, Tiffany SNSD akan beradu akting dengan papan aktor di sana yaitu Song Joong Ki, dan drama ini sendiri menjadi drama pertama Tiffany dalam dunia akting. Sebelumnya, Tiffany pernah mendapatkan peran sebagai musikal yang bertajuk Chicago dan mendapatkan ulasan yang baik dalam musikal tersebut. Tiffany dikabarkan mendapatkan peran pembantu dalam drama tersebut dan dia berperan sebagai orang Korea yang lahir di luar negeri. Sahabat kreatif, demikian Info Pro 2 untuk hari ini dan selanjutnya ikutlah program kita akan ada kelas inspirasi. Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Belajar di Pro 2. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2. Kelas Inspirasi. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, RRI Pro 2 Aufam, Suara Kreativitas. Hai, selamat pagi jelang siang sahabat kreatif. Kamu dengerin sekarang suaranya Resti Chandra lagi ya. Dan hadir buat hari ini untuk sesuatu yang spesial. Sudah aku sounding sebelumnya. Ini kalau pukul 10 waktu Indonesia Barat, lebih sedikit ya buat hari ini. Kita bakal dengerin yang namanya Kelas Inspirasi. Dan juga hari ini sahabat kreatif, kita bakal dengerin inspirasi, bakal berbagi banyak hal ya pastinya. Ini bersama dengan seorang notaris yang udah ada di studio Pro 2 FM, udah hadir langsung ya. Jadi ngobrol lebih lanjutnya itu nanti, tapi boleh dong dengerin suaranya sekarang. Kita say hi dulu untuk Kak Ian Mayapada. Hai. Hai Mbak Eci. Apa kabar Kak Ian? Baik. Dan Iya. juga selamat pagi untuk Mbak Eci, Iya. teman-teman di RRI dan semua pemirsa dimanapun berada. Siap Pak Notaris ya. Kita bakal ngobrol sebentar lagi nih pasti nih ya. Dan kita juga bakal invite sahabat kreatif yang pengen ikutan untuk berpartisipasi loh. Boleh banget, nanti boleh tanya-tanya sama Kak Ian ya Kak, boleh kan? Boleh dong. Jadi tapi seputar dunia notaris ya, jangan tanya yang lain-lain ya. Bisa WhatsApp nanti di 0857 2-nya 5 kali 916 atau bisa langsung di live chat kita di live streaming YouTube channel RRI Palembang. Kak Ian, kita bakal balik lagi setelah ini ya. Oke. Kita break sebentar ini sahabat kreatif. Setelah ini balik lagi, langsung kita bakal berkenalan dengan dunia notaris itu seperti apa bareng Kak Ian Maya. Belajar di Pro 2. Edisi Kelas Inspirasi.
Rencanakan masa depanmu di kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi buat hari ini sahabat kreatif. Seneng banget ya, karena hari ini juga aku pengen banget nyapain buat kamu yang sedang menyusun rencana, tapi mungkin rencana kamu di masa depan adalah pengen banget menjadi seorang notaris. Nah itu dia ya. Hari ini kita bakal berkenalan dengan dunia notaris itu seperti apa, karena udah hadir di studio Pro 2 FM. Tadi udah disapa di awal ya, tapi belum ngobrol panjang lebar nih bareng Kak Ian Maya Pada. Hai Kak Ian. Hai. Lanjut lagi kita ngobrol ya. Iya. Oke. Nah itu dia sahabat kreatif ya. Bisa lebih dekat sama mikrofon ya Kak Ian ya. Nah ini ngomong soal notaris nih, Resti yakin banget ya sebenarnya banyak juga yang pengen banget jadi notaris pasti dong. Kalau dibilang tadi ini kan kayaknya keren banget, tanda tangannya berharga loh notaris itu. Keren. Iya. Tapi bener kan Kak Ian yang aku katakan itu sebenarnya? Benar. Bener Jadi, kan? Kerjanya cukup dengan pena Ya itu dan dia. tanda tangan. Keren banget kan sahabat kreatif ya. Ya udah kalau gitu nih sahabat kreatif yang mau tanya masih aku invite aja boleh ya tanya-tanya di 0857 2-nya 5 kali 916 atau bisa langsung aja di live chat kita ya di YouTube channel RRI Palembang. Kak Ian cerita dulu dong, notaris itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita cerita notaris, berarti kan kita cerita dulu apa itu notaris, kenapa bisa jadi notaris, dan bagaimana Betul. kerjaan notaris itu. Yes. Jadi kalau cerita soal notaris, nah, notaris itu kan adalah pejabat. Ya, Pejabat wow, ya? pejabat Iyalah. kakak ini. Jadi pejabat yang diangkat oleh pemerintah, diangkat melalui Kementerian Hukum dan HAM. Nah, diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi dia mempunyai tugas untuk membuat suatu akta perjanjian yang tidak diberi wewenang oleh instansi lain. Oke. Jadi status kita di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi kalau kita diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, kita punya wewenang untuk mengesahkan semua bentuk akta notaris, dari mulai akta perjanjian, sewa menyewa, apapun bentuk akta otentik, pendirian perusahaan, dan wewenang untuk mengesahkan tanda tangan atas surat dokumen perjanjian di bawah tangan di dalam buku khusus. Jadi kalau memang ada surat-surat di bawah tangan yang dibuat perjanjiannya untuk disahkan atau dilegalkan, itu tanda tangan notaris. Kenapa tanda tangan notaris itu berharga? Karena ada stempel Pancasila. Oh iya. Stempel Pancasila itu cuma dimiliki oleh notaris. Notaris dong. Gubernur, wali kota, Wow. bupati, Benar. terakhir presiden. Nah, makanya pejabat tadi ya notaris ini ya. Itu pejabat. Nah, Benar. kalau kita cerita soal notaris ya, habis kan ceritanya. Yang paling enak itu cerita notaris itu kenapa? Tadi sudah apa itu sudah saya jelaskan. Ini kenapa bisa jadi notaris? Iya. Kalau bicara kenapa bisa jadi notaris, berarti kita bicara cita-cita ya. Nah, kalau bicara cita-cita, kita kembali ke cerita pada saat kita waktu masih SMA. Oh gitu, iya. Kita SMA. Kalau kita SMA atau mungkin anak-anak kecil dulu kan bercerita bahwa kalau pengen punya cita-cita, nggak mungkin dia cita-citanya bakal jadi notaris. Benar. Rata-rata kan kenal sama dokter gitu kan. Dokter, Presiden. mau Benar. jadi astronot. Iya. Atau pengacara mungkin masih ada cerita Ya, pengacara jadi hakim mungkin. jaksa. Kalau notaris kan kita nggak tahu. Benar. Nah, Iya. pada saat kita cerita SMA itu ya, nah cerita SMA kita persingkat cerita SMA itu, waktu itu bapak kan bercerita, saat itu dia sakit. Nah karena punya anak, kita 5 bersaudara. Oke. Jadi ada satu anak yang sedikit melenceng. Ya mungkin ini orangnya. Iya, yang namanya Yan Maya Pada tadi ya. Yang Maya Pada itu yang Mbak Resti. Nah, jadi saat itu bapak itu stroke, sakit. Nah, waktu dia stroke, dia sakit, dia bercerita, "Nak, jangan kamu nggak jadi sarjana." Nah, sambil nangis-nangis gitu kan. Itu pesan terakhir. Jadi jam 6 dia cerita itu, dia kasih pesan kita untuk jangan nggak jadi sarjana. Jam 2 itu meninggal. Oke. Berarti kan pesan terakhir. Iya Pak, sambil nangis-nangis. Ya pokoknya saya jadi sarjana. Ya Nak, kok jangan kamu nggak jadi sarjana. Nah ini sedikit cerita. Profesi notaris itu kan harus ditempuh dengan jalur S2. Iya. S2 jadi bukan dari S1 langsung kita bisa jadi notaris. Jadi
perjalanan masih sedikit panjang. Kita waktu itu masih SMA kita harus kuliah dulu. Iya. Kuliah apa Pak? Kamu kuliahlah yang paling mudah dan gampang di seluruh Indonesia ini. Woi. Kuliah apa itu yang paling mudah dan gampang? Kuliah hukum katanya. Oh, hukum itu gampang ya Pak? Iya. Wah, iya kerjanya datang duduk diam. Iya. Datang ke kampus, Iya. duduk diam. Iya benar. Karena sebenarnya kita dengan datang duduk diam kita nyerap. Benar. Tapi Iya. yang nyerapnya itu nggak diceritain oleh bapak dulu. Yang penting anak ini kuliah. Iya. Kuliah. Udah. Karena ya saat itu ya udah malam itu ya udah kejadian bapak meninggal karena di stroke. Udah itu kan terngiang-ngiang di pikiran kita. Yang kita di pikiran apa benar sih kuliah itu? Jadi bandit aku nih. Aku gitu itu kan. Kalau kuliah. Daftar kita kuliah di Muhammadiyah. Iya. Daftar kuliah hukum. Daftar kita kuliah hukum. Setelah kita daftar kuliah hukum, ternyata datang duduk diam. Bener, Saya jalan bener. Iya benar. Ternyata asik. Asik. Dari asiknya kuliah hukum itu ya, makanya kita akhirnya menyerap. Menyerap apa yang diterangkan oleh dosen, cerita seputar dunia hukum lah, dunia hukum secara umum masih kan. Dan menyerap timbul pertanyaan, timbul menggali, akhirnya bertanya. Nah dari situ juga ya kita seiring waktu berjalan ya kita selesai. Nah tapi ada dua motivator. Wah. Yang memotivasi ya. Benar. Dosen kita di Muhammadiyah itu. Oh justru dosen ya. Iya, Mbak Resti kalau nggak salah dulu Muhammadiyah juga. Iya, kan? makanya kamu juga pernah nggak tahu deh sama saya. Oh, iya. Nah, jadi Ternyata teman jadi seangkatan yang ya. memotivasi kita jadi itu nak ada dua dosen. Kalau kamu pengen dosen yang pertama itu kalau kamu pengen mencapai cita-cita kamu harus fokus. Nah, itu dosen pertama yang saya dengar sampai hari ini saya rekam. Nah, nama dosennya itu udah almarhum. Nah, Bapak Chandra Puspa Mirza kalau nggak gitu. salah itu. Iya. Jadi itulah kalau kamu mau fokus, kalau mau kamu kejar cita-cita, apapun pekerjaan yang kamu bakal kejar itu bakal dapat kalau kamu fokus. Nah, itu yang bikin saya sedih. Karena memang kepikiran, terngiang, terekam, tapi ya terima kasih lah sama Pak Chandra Puspa Mirza. Masih banyak. Kalau memang anaknya dengar di sini, saya juga makasih karena dia udah mengajarin kekuatan fokus. Oke. Itu. Yang kedua, Pak Rashid Ariman. Pak Rashid Ariman dia waktu itu dia sempat jadi dekan hukum Unsri. Dia juga pernah ngajar kita di Muhammadiyah hukum. Jadi dia ngajar kita di hukum. Di situ juga ada suatu mata kuliah. Dia berbicara, kalau kamu pengen tenang. Jadi mau fokus dan mau tenang untuk berprofesi sebagai hukum, kamu jadi notaris. Itu jadi Pak Rashid Ariman itu yang menceritakan notaris. Nah, dari situ ya kebetulan dia juga masih temannya almarhum bapak saya, karena sering ketemu di luar kampus. Saya bercerita apa sih Pak Rashid notaris itu notaris itu. Nah, itu notaris itu pekerjaan yang aman dan mempunyai ketenangan. Karena kalau kamu nggak kuat iman, profesi-profesi hukum lain bukan kita menjelekan bagus, semua profesi hukum itu bagus. Tapi kalau kita memang punya iman yang kuat, nggak tergoda dengan apapun itu, ambil notaris. Nah, itu jadi cerita jadi. Akhirnya memutuskan untuk jadi notaris banget. Well, kayak gitu ya. Dia nurut sama dosen-dosennya ternyata ya. Anak-anak yang nggak bener kan? Iya bener. Nggak bener pengen bener. Kita nggak punya ide, ya nurut aja lah apa yang dibilangin oleh dosen-dosen itu. Kita jalani, kita tempuh. Alhamdulillah bisa jadi notaris. Alhamdulillah juga sekarang udah 11 tahun. Jadi notaris. Wow, udah 11 tahun ya Kak? 11 tahun. Wah, nggak terasa nih kayaknya 11 tahun ya. Udah SMP kali ya. Bener, iya sih. Mau masuk ke SMP gitu kan ya. Nah jadi gitu sampai kreatif. Tapi emang kalau sebelum kita jadi notaris kan ada menempuh pendidikan khusus juga dong Kak gitu kan ya. Itu apa aja tuh sebelum jadi notaris? Jadi untuk proses kita, nah ini bagaimana? Yang ketiga, bagaimana bisa jadi notaris? Setelah kita selamat kuliah hukum tadi, kita harus menempuh jalur S2. Pada saat itu ya kampus untuk bisa jadi notaris kan cuma ada di 5 perguruan tinggi negeri. Kalau sekarang mungkin sudah banyak. Jadi dulu UI, USU, pokoknya Unsri termasuk salah satunya. Kalau sekarang udah semua perguruan tinggi negeri yang
ada di Indonesia ini udah banyak. Jadi dari situ kita kuliah. Untuk menempuh jalur S2 itu ya dijalanin selama 2 tahun. Nah, yang paling susah, yang paling sulit itu ya namanya juga penelitian pasti. Pada saat kita kuliah, penelitian tesis untuk syarat bisa jadi notaris. Oke. Setelah kita jadi notaris, belum juga kita bisa langsung jadi notaris. Iya, ternyata ada lagi ya. Ada lagi. Tahap selanjutnya Tahap nih. selanjutnya yang penting dijalanin. Dan kata Pak Chandra dulu, Iya. Chandra Puspa Mirza bicara, kita harus fokus, jalanin. Pokoknya dijalanin, jangan dipikirin. Setelah tamat, magang. Magang 2 tahun. Udah magang 2 tahun. Kirain udah bisa jadi notaris, sudah magang. Iya. Ternyata belum lagi. Harus ujian kode etik. Nah, berarti untuk jadi notaris kan kita harus punya etika dan ya etika, kode Iya, etik. benar. Etika kita harus bagus. Profesi kita itu ya profesi yang berhubungan dengan masyarakat langsung. Nah, jadi etika kita harus bagus. Ujian lagi. Alhamdulillah, anak tadi yang tadinya waktu di SMA nggak benar ya. Iya. Saat dia kuliah hukum, kuliah notaris, jadi benar. Jadi bener ya. Etikanya udah bagus, jadi sekali tes Bener-bener. kode etik langsung lulus. Udah Aduh. mau jadi notaris, ternyata belum juga jadi notaris. Oh, masih ada lagi. Masih ada lagi. Wow, panjang Masih ada ya. lagi jadi notaris. Jadi Apa harus gitu, Kak? ujian dulu. Kalau kita dulu, sekarang mungkin nggak ada lagi. Kalau dulu ada ujian SHBH. Ujian SHBH itu syarat Apa untuk tuh? membuat suatu akta perusahaan, akta badan hukum, akta PT, akta yayasan, karena memang untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Oke. Kalau memang orang banyak membuat akta perusahaan, kita bisa mendongkrak ekonomi. Nah itu kita notaris harus bisa buat perusahaan, akta Iya, perusahaan. iya, Itu iya. ujian itu dulu, Oke. lulus lagi. Lulus lagi ya. Lulus Wah, lagi. langkahnya kayaknya mulus banget nih Kak Ian ini ya. Nah, pada saat udah lulus kita mau ajukan lagi jadi notaris. Ternyata berkas kita ajuin ke Kementerian Hukum. Setelah kita ajukan persyaratan yang lengkap tadi ke Kementerian Hukum, ternyata di situ kita nggak diterima berkas Oh gitu. karena umur saya waktu itu masih 25. Oh harusnya Nah, minimal? jadi syarat kita untuk menjadi notaris ini kan sama kayak hakim ya. Iya, iya. Jadi kayak hakim, kalau hakim syarat untuk menjadi hakim mungkin di umur, ya saya kurang tahu kalau salah diralat sekitar umur 35 apa 30 ya. Nah, kalau untuk syarat untuk menjadi notaris itu di umur 27. Oh gitu. Nah, ya Kurang syarat 2 tahun ya. pengangkatan. Diangkat dulu. Jadi ya udahlah tunggu dulu setahun. Setelah ditunggu setahun ya daripada kita nganggur ya kembali lagi ke profesi asal, jadi wartawan lagi. Wartawan. Oh iya 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 yang kembali tadi lagi itu jadi ya. wartawan. Iya. Sudah cukup 27 ya, kita ajukan lagi pengangkatan SK yang kelengkapan itu. Setelah kita ajukan pengangkatan ternyata ada kebijakan baru. Setelah dia tamat kuliah itu harus ada magang. Oh, oke. Harus magang sama notaris selama 1 tahun. Jadi 25 tamat, 26 kita Yang wartawan magang dulu tadi. berarti kan. Nah, udah cukup 27 ya udahlah. Oke. Ternyata keluar SK-nya. Oh akhirnya ya. Itu kalau dulu ya. Nah, setelah keluar SK itu ya kita dilantik. Dilantik dulu. Dilantik, Oke. mau buka kantor. Ya, pada saat mau buka kantor timbul lagi masalah. Apalagi tuh Kak? Di mana? Kantornya yang nggak ada. Gitu makanya. Ya kan? Kantornya Iya nggak iya ada. iya iya. Nah, mau sewa, mau kontrak. Ya udahlah. Kalau sewa, kalau kita beli kantor, beli tempat nggak ada duit, mau sewa nggak punya, akhirnya numpang. Oke. Numpang. Iya. Awalnya. Awalnya gitu. itu. Iya, numpang awalnya dulu. gitu. Numpang kantor. Beli perlengkapan ya udahlah buka kantor ya, intinya bisa buka ya begini ceritanya. Oke. Jadi emang melalui perjuangan panjang sebenarnya Panjang Kak ya. perjuangannya. Kalau kita teori kan kita SMA, udah SMA kita kuliah Bener. 4 tahun, udah tuh kuliah S2, Udah deh gitu kan. langsung buka kantor. Bener. Ternyata perjuangan di belakang layar tuh banyak nih Iya, sahabat belum lagi kreatif masalah ya. biaya. Iya sih, bener. Tapi balik lagi fokus. Fokus. Kata dosen kita dulu. Iya 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 iya. Apapun iya. perjalanan kita, apapun profesinya, berarti fokus untuk kita kejar. Bener Total ya. Fokus itu Nah. luar biasa. Ternyata tuh kuncinya loh sahabat kreatif fokus. Jadi buat kita juga, buat semua yang lagi dengerin juga harus fokus ya Kak ya. Jadi cerita itu kayak Kak Ian tuh walaupun terasa kayak berat, sulit, tapi karena Benar. fokus dan niatnya banget gitu kan akhirnya kesampaian juga nih gitu deh. Tapi sejauh ini selama jadi notaris suka dukanya nih apa sih Kak yang udah dirasakan? Kalau sukanya itu ya pada saat awal-awal kita jadi notaris kan, aduh kayaknya enak ya jadi notaris. Ternyata ya sepi.
Oh gitu. Itu pertama yang duka. Pas awal ya. Aduh, Oke. ada kecewa, ada kita down. Aduh, biaya udah habis, waktu udah terbuang. Bener. Belum lagi ya macam-macam lah itu. Ternyata kantor sepi. Ternyata ya kita punya harus bergaul ya. Oh iya, Bergaul. bener. Nah, jadi dapat rezeki pertama itu jadi notaris, kita tanda tangan. Wah, udah kerasa. Jadi pokoknya kita tuh udah Bener, kerasa bener. udah kayak notaris bener. Iya, Nah, emang stempel. notaris bener kan? Nah, Iya. Apa Iya, duit iya, iya. pertama. Oke. Nah, itu. Iya, 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 iya. Tapi ya bukan itu yang utama yang kita harus kejar. Jadi yang kita harus kejar jadi notaris itu, kita harus menjaga, mencegah. Tujuan tugas notaris itu kan mencegah terjadinya masalah dengan suatu akta otentik yang kita buat. Oke. Itu yang kebanggaan kita terjadi. Kalau kita udah bisa mencegah masalah orang yang timbul dengan akta notaris kita, itu kebanggaan kita, sukanya kita tuh. Merasa mungkin ya kita merasa baru bisa jadi notaris. Bener. Yang dukanya ini ada lagi, udah kita cegah masalah itu, ternyata Ada masih aja. muncul masalah. Oh gitu. Masalah yang timbul itu melibatkan notaris. Kena Kita juga yang ya. diajak. Pada saat kita dipanggil ke polisi, yang penting pada saat kita dipanggil polisi itu akta kita sudah dalam koridor yang benar. Iya. Walaupun kita dalam koridor yang benar, kita dipanggil polisi, kita diperiksa oleh majelis kehormatan notaris. Nah, itu yang nggak bisa tidur. Bener ya Kak ya. Itulah dukanya jadi notaris. Waduh, ada Jadi kalau kita aja. duka jadi notaris itu, kalau memang panggilannya itu hari ini ya, nanti siang nanti mungkin ya enak ya. Iya. Itu kan kadang ada panggilan itu. Nah ini panggilannya, kamu nanti dipanggil 2 minggu lagi. Iya. Nah, selama 2 minggu itu kita nggak bisa tidur. Bener itu. Nah, itu. Aduh, udah gak enak makan ya 2 Nggak minggu enak itu ya. makan, nggak enak tidur. Bener. Ketemu orang mau marah. Nah, Iya itu. sih, Itu yang bener-bener. paling berduka kita kalau jadi notaris kalau udah dipanggil. Iya, Jadi untuk iya. teman-teman juga notaris, buatlah akta berdasarkan koridor yang benar. Iya, Gitu, nah itu dia. Tapi memang berarti sempat ada kasus seperti itu sebelumnya ada juga ya Kak ya? Pernah ya banyak. kejadian Kalau juga. kita udah 11 tahun jadi notaris ya pasti banyak kasus itu. Kita udah bener aja, kasus itu pasti muncul. Iya, oh iya sih benar. Tapi untuk teman-teman yang pengen nanti jadi notaris, jangan dengerin yang itu. Iya Yang benar. penting S1 dulu jalanin. Betul Jalanin ya. S1, fokus. Betul, fokus, ingat ya. Karena memang setiap pekerjaan kan pasti ada resiko ya Pasti Kak ada ya. resiko Apapun gitu kan pekerjaannya, termasuk notaris juga dan lain-lain juga sih sampai kreatif. Wow, udah semangat banget nih kayak ngobrol nih ya. Sampai udah ada pertanyaan aja di live chat kita udah ada, di WhatsApp udah ada gitu kan, ini pertanyaan. Kakak ini kayaknya ada yang berapa kali saya hi sama kakak, namanya Victor Pulpaseda. Kenal Kak? Katanya ganteng nian kakak Ian ini, Ci. Ini gara-gara kamera tadi ya? Oh bener, ini efek kamera kita yang pakai skincare ini ya kayak. Iya, dia sudah bilang minta tipsnya dong Pak untuk jadi notaris yang handal dan ulet itu bagaimana? Nah, Ini kalau Victor bicara tips, kita bisa jadi notaris yang handal dan ulet. Handal dulu kan? Handal dulu. Kan handal dulu. Kalau Oke. kita bisa jadi notaris yang handal, kita harus berilmu. Kita harus berkualitas berarti. Kalau kita udah berkualitas, kita harus berisi. Iya, Kalau kita ada yang dimasukin, berarti ada yang dikeluarin kan? Berarti kan bener. ditempuh dari jalur kuliah tadi, kita harus kuliah. Harus kuliah benar-benar. Harus kita belajar. Datang, duduk, diam. Bener, yang tadi ya bener ya. Iya kan? Diam Berarti benar. dulu. Heeh. Kalau cerita dulu almarhum bapak, berarti aku ini dibudike. Tapi ya ditipu dengan tujuan yang baik. Iya. Jadi Betul, datang, betul. duduk, diam. Belajar, menyerap ilmu orang. Nah, dan menyerap kan kita sudah punya ilmu. Iya. Berarti kan kita bisa jadi notaris. Apapun masalah yang timbul, apapun cerita yang bakal datang ke kita, apapun pekerjaan yang bakal diberi ke kita, kita pasti bisa selesaikan masalah itu, pekerjaan itu. Nah, kalau ulet tadi itu udah bicara, berarti kan udah bicara ke pemasukan mungkin ya. Tujuan ulet itu akhirnya tadi Iya. tujuannya untuk pemasukan kita. Berarti balik-balik lagi, notaris bukan seperti warung. Kita rezeki di tangan Tuhan. Ya memang semua rezeki di tangan Tuhan. Benar. Jadi bukan seperti warung. Kalau warung kita buka sebelah. Nah, kita berdoa rezeki di tangan Tuhan. Kita ada orang datang ke toko kita, bisa ke toko sebelah. Kalau notaris, kita harus pintar bergaul. Iya sih. Kita harus pintar bersosialisasi. Kita harus rajin membantu. Benar. Dari situ, itu yang terekam oleh orang. Jadi biarpun kita punya kantor di mana, kalau memang kita pergaulan kita bagus, hubungan kita belum nas, Iya. hubungan kita sama manusia ini bagus, tidak pasti. Iya benar ya.
Iya deh. Itu sih kuncinya. Memperbanyak relasi, itu lebih bagus juga ya relasi kak. itu. Bener nih ya. Ai pinternya kakak ini katanya berarti cepat dan lancar kuliahnya ya. Victor namanya. Mungkin Ya. temenan gak sih? Enggak ya? Kenal lah. Kayaknya ya. Kenal itu sama Kayaknya Victor Victor itu. iya deh. Kenal itu. Bener deh. Ada yang say hi juga dari Syafran. Katanya hai Kak Ian. Syafran Asheri ya kalau nggak salah bacanya kayak gitu ya. Iya deh. Pokoknya Temen Mbak Resti itu ya? kenapa? Bukan teman Mbak Resti. Kayaknya bukan deh, pasti fansnya Kak Ian deh nih Ci. Jangan salah, notaris kan terkenal di luar sana Kak, gitu kan ya. Oke deh, nah pertanyaan lainnya nanti kita tampung dulu, tapi kita bakal break sebentar ya Kak ya. Tapi sambil juga nih sahabat kreatif kita masih bakal tungguin buat kamu yang pengen banget tanya-tanya seputar notaris itu seperti apa. Bisa WhatsApp kita ya Kak ya, langsung aja di 0857 2-nya 5 kali 916 atau langsung aja nih kamu bisa di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Dan Resti bareng Kak Ian Mayapada bakal balik lagi nih buat kamu sahabat kreatif sebentar lagi. Kita bakal ngobrol lagi di sesi selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, terus aja di Kelas Inspirasi. So rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas, Kelas Inspirasi hadir buat kamu nih ya sobat kreatif. Dan kita juga masih ngobrol di sini, masih dengerin banyak hal yang menyenangkan banget, cerita-cerita inspiratif ya dari Kak Ian Mayapada. Hai Kak Ian. Ya, wah. Masih semangat berbagi. Wah ini suaranya kenceng banget nih sesi ini nih, beneran ya. Udah kelihatan makin semangatnya ya sahabat kreatif. Karena memang sesi ini bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga nih bareng sahabat kreatif kita ya. Ada yang nyapain nih, Ruslan Riyadi Kak. Katanya Kak Ian tuh notaris Ruslan tertop ya di kota Palembang. Ya. Makasih Ruslan. Bener ya. Oke, tapi sebelum kita jawab yang ada di WhatsApp Pro 2 FM, pengen tanya dong Kak Ian. Jadi selama menjadi notaris, ada nggak sih misalnya pengalaman yang nggak terlupakan deh gitu loh? Ya mungkin apapun itu ya, baik suka ataupun duka, pengalaman yang kayak jadi pelajaran atau yang paling diinget terus gitu. Ada nggak nih sepanjang jadi notaris? Pengalaman ya. Ada nggak nih? Yang nggak terlupakan. Udah pasti kalau yang nggak terlupakan itu sudah pasti pengalaman pahit. Oh gitu. Kalau yang manis, Iya. Oh iya. manisnya habis pasti kita udah lupa. Oh bener, Tapi iya kalau pahit itu pasti iya. berkesan. Oke. Jadi intinya kalau pengalaman pahit itu seputar notaris ini, ya kalau sudah berurusan tadi, saya bicara di awal tadi, kalau sudah berurusan dengan yang berwajib, itu disebabkan biasanya karena notaris itu terlalu baik. Oh iya sih. Jadi kalau kita sudah terlalu baik, kita sudah terlalu mempermudah semua urusan di notaris itu, sudah pasti celah itulah yang dimanfaatkan oleh klien-klien mungkin ya, orang-orang yang membutuhkan jasa notaris itu untuk memanfaatkan kita. Nah, jadi contoh, jadi untuk jadi syarat untuk menjadi untuk membuat akta perjanjian itu kan wajib berhadapan dengan notaris. Iya. Wajib untuk ditandatangani. Nah itu wajib juga harus melengkapi berkas-berkas dokumen. Nah jadi dokumen-dokumen yang harus kita lengkapi harus berhadapan, poin itu. Dan juga kita harus dokumen yang lengkap tadi itu ya karena kita sudah kenal. Biasanya Pak ini saya bisa nggak tanda tangan dulu, atau saya sekarang berhadapan sama notaris
nanti satunya nyusul. Oh, Karena dua oke. pihak ya satu. Kita kan harus dua pihak harus bertanda tangan Iya, harus di hadapan iya, notaris. di hadapan Bisa notaris. nggak hadir? Nah itu sudah, itu yang ketiga, syarat-syarat itu nanti nyusul ya Pak. Oke. Karena udah kenal, udah Iya, baik. Iya. Nah itu yang membuat kita ya oke lah, yang penting kamu nanti syaratnya dilengkapin ya. Udah selesai, hari pertama mana kita tagih, hari kedua persyaratan berkas itu mana, hari ketiga mana, ternyata nggak ada. Oke, hari keempat kita tagih, ternyata berkasnya ada. Kita lengkapin berkas itu. Oke, berkas itu udah lengkap. Seiring berjalan waktu, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, muncul masalah. Oke. Ternyata berkas yang diserahkan itu berkas yang diduga palsu. Oh. Nah itu. aduh. Tapi kan kalau sudah berurusan dengan palsu udah pasti bermasalah antara Benar. para pihak. Iya, Padahal iya, tujuan awal notaris tadi kan mencegah terjadinya masalah Bener. dengan akta itu. Jadi kalau Iya. sudah berurusan, udah bicara nggak bisa tidur tadi. Iya, Itu benar-benar. pasti nggak bisa berkesan. Yang sudah pasti berkesan. Jadi kita akhirnya terlibat serba ya. salah. Oke. Jadi kita mending kita berurusan profesional lah sebagai notaris. Ayo datang ke sini berhadapan, konsultasi, kita pelajari sama-sama berkasnya kita lengkapin. Nah, jadi kalau itu udah lengkap, dokumen kita jalanin, tujuannya kan enak sama-sama. Bener sih ya. Semuanya juga tenang, nggak ada Iya masalah. sih. Gitu. Bener-bener. Jadi ujung-ujungnya terlibat juga ya Terlibat Kak ya juga. jadi notarisnya kan. Notaris itu. Oke, jadi gitu ceritanya Ceritanya. ya. Nah, kita ke pertanyaan yang masuk dulu nih di live chat. Di sini ada yang nyapain dulu nih, ada Debbie Anggraini. Kakak, oh, kakak aku kesana ya, aku udah foto bareng ngefans nih ya sama kakak dari zaman sekolah. Debbie Anggraini. Ya ampun. Ada lagi yang masuk dari Bayu Sugara katanya ya. Nah, Bayu. ini dia ya. Ini notaris teman juga nih, teman notaris ini. Iya. Notaris top ini. Notaris top Pokoknya ya. lebih ngetop lagi dari kita. Oh gitu. Belum seujung kukunya dari notaris. Oh gitu. Kebalikan Bayu, kan kamu malah dia tuh ngerjain kamu kayak di sini ya. Katanya gini nih dari Bayu Sugara, Pak Notaris yang terhormat, Iya. apakah notaris bisa merangkap jabatan sebagai PNS, TNI atau Polri? Mohon pencerahannya. Nah, Aduh, sebenarnya ngetes ini ilmu. bener. Iya, notaris kok nanya sama notaris. Iya sih, gimana sih Pak Bayu, sini ngobrol bareng-bareng Ngobrol harusnya datang sini. Iya sekalian Iya. deh. Ya, sudah Gimana pasti nggak nih? bisa lah notaris Bayu. Kita kan pejabat, Iya. Oke. diangkat oleh menteri. Mhm. Ya sudah pasti diatur oleh undang-undang, dilarang merangkap berdasarkan undang-undang jabatan notaris ya. Mhm. Ya udahlah, cerita itu nggak seru. Dia bisa jawab sendiri. Iya, makanya udah bilang ngetes tadi. Tadi sudah pasti nggak bisa merangkap lah. Iya Undang-undang jabatan sih. notaris mengatur itu. Oke, gitu ya ceritanya ya. Pak Bayu Sugara ya. Dari ini nih, oh ya Syafran Asyari ya, di pertanyaan lo jadi ngilang pertanyaannya. Tapi aku udah baca tadi perbedaan notaris sama PPAT ada nggak sih sebenarnya? Nah, Itu dia. ini perbedaan notaris dengan PPAT. Iya. Jadi yang diundang ini notaris loh. Iya. Jadi ada lagi mungkin notaris PPAT. Mhm. Ada lagi PPAT bukan notaris. Nah, ini nih suka apa ya gitu Tapi jadi. jabatan ini juga saya juga bingung. Jabatan notaris ini tadi bicara dengan notaris Bayu yang tanya tadi, boleh nggak merangkap? Nah, di dalam jabatan merangkap tadi di dalam undang-undang jabatan notaris tidak dituliskan dilarang merangkap menjadi PPAT. Oh Nah, gitu. jadi jabatan yang boleh dirangkap oleh notaris itu ialah jabatan notaris dan PPAT. Nah, jadi kalau saya kebetulan memang belum PPAT. Nah, kalau notaris Bayu tadi, ini yang bertanya, Yang nanya Syafran. Syafran. Iya. Jadi kalau notaris, perbedaan notaris dan PPAT, PPAT itu ya kalau dari judulnya aja, dari singkatannya itu tertulis pejabat pembuat akta tanah. Nah, jadi semua urusannya juga sama-sama menyangkut masalah akta. Jadi kalau PPAT dia itu pejabat membuat transaksi masalah tanah bersertifikat. Oh, oke. Nah, jadi transaksi jual beli, hibah, waris, masih banyak lagi tuh yang imreng itu ya pemasukan dalam perusahaan. Nah, ya ada 8 poin atau 9 poin itu akta menyangkut hanya untuk tanah bersertifikat. Itu jabatan PPAT. Oh iya. Mengatur masalah transaksi. Tanah bersertifikat. Kalau notaris ya lebih luas lagi. Itu tadi yang dijelaskan di awal. Pekerjaannya itu tadi membuat akta perjanjian, membuat akta badan hukum, akta perusahaan, melegalkan surat perjanjian di bawah tangan, mengesahkan dokumen dan tanda tangan
di dalam buku khusus. Itu Lebih luas ya belum berarti lagi cakupannya. orang-orang yang mau berdamai, surat perjanjian perdamaian. Iya. Otentik, semuanya bersifat otentik. Lebih luas jabatannya itu. Lebih luas sih memang Lebih ya, luas. berarti ini porsi pekerjaannya juga lebih banyak nih Lebih kayaknya banyak. ya sebenarnya. Oke, jadi itu bedanya Syafran. Terima kasih. Kita ke WhatsApp yang udah masuk di Prodo FM. Selamat siang Pak Notaris, salam kenal. Ini dari Bobby di Polygon. Katanya nanya nih, apa sih manfaat yang terasa banget sejak pertama kali jadi notaris buat Pak pribadi? Oke, Jadi manfaatnya nih. manfaat yang terasa sudah pasti kondisi ekonomi kita. Itu yang nomor Ya, satu. benar itu. Saya sangat Yang terasa. setuju. Oke. Yang kedua, yang paling terasa bermanfaat juga, pekerjaan ini enggak menyita fisik tenaga. Karena memang Ya. perbandingannya dari profesi saya sebelumnya sebagai wartawan. Oh iya bener, ya Itu turun kan ke kita lapangan harus panas, banget, harus bener. hujan, Iya. ngejar deadline waktu, apalagi ada kejadian kebakaran. Kalau kita tunda-tunda pekerjaan itu kan kebakaran nanti udah mati apinya. Bener, udah basi orang bacanya udah Iya, udah lewat itu. gitu kan ya. Profesi notaris, Aha. kita sifatnya duduk, menunggu, memberikan penyuluhan hukum, memberikan bantuan cuma-cuma. Itu suatu manfaat dan suatu kebanggaan buat kita. Pada saat ada yang nggak mampu, kita hadir, kita bantu. Udah itu bagi orang yang butuh penyuluhan hukum juga kita bisa bantu untuk memberikan penyuluhan, motivasi hukum dan saran-saran. Itu sih manfaat. Oke, itu manfaat yang terasa banget ya. Gitu deh Bobby. Terima kasih Bobby udah bertanya ya. Pertanyaan selanjutnya yang masuk di WhatsApp Rodo FM dari Laras di Radial katanya, salam kenal nih Kak Ian notaris. Pengen banget sih sebenarnya jadi seorang notaris Kak katanya. Tapi gimana ceritanya ya? Harus dari SH banget ya Kak? Oh, iya. Itu yang pertama, harus dari SH banget ya Kak ya. Terus yang kedua, berapa lama nih masa waktu yang ditempuh untuk menjadi seorang notaris, kuliahnya berapa tahun dan step by stepnya gimana? Nah, kalau syarat untuk menjadi notaris kan itu kan profesi hukum. Sudah pasti kalau sudah profesi hukum ya harus wajib. benar. Wajib S1-nya juga harus hukum. Tapi nggak susah kok. Iya sih. Nggak susah kan? Datang, duduk, diam. Bener. Tadi Setelah kan. kita jalanin, ternyata kita serem. Oke. Dan apalagi tadi? Step by stepnya by berapa stepnya. lama katanya kuliahnya? Kalau kuliah ya dari jalur S1 ya kalau kita tepat waktu mungkin bisa di 4 tahun. Dari situ kalau kita lanjut lagi 2 tahun jadi menjadi 6 tahun. Iya. 6 tahun, dari situ kita harus magang 2 tahun. Iya. Magang 2 tahun, 8 tahun. 6 tahun, Tambah 8 2, tahun. 8 tahun. Setelah 8 tahun kita magang, aturan baru sekarang kita harus mengumpulkan syarat-syarat poin. Nah, syarat-syarat poin itu saya nggak terlalu hafal itu berapa jumlah poin yang harus syarat yang kita harus lengkapin Iya. untuk bisa diangkat jadi notaris. Itu bisa juga ditempuh dalam waktu 2 tahun kalau memang mau cepat kan mengumpulkan poin itu. Setiap ada acara kegiatan-kegiatan notaris, ada seminar-seminar hukum mengenai notaris, kejar di seluruh Indonesia pasti ada yang ngadain acara itu. Iya, Kejar benar. itu bisa. Itu fleksibel kalau itu. Kalau kita ambil normal ya 1 tahun lah kita kumpulin. Berarti 4, 6, 8. Tuh 8, 9 tambah tahun saya bisa. ya 9 dong, tambah Itu. 1 ya. Wah gitu Dari satu makanya. ya dihitung Itu perjuangannya luar Perjuangan itu. biasa. Tapi yang secara penting teori. bener secara teori ya. teori. Di lapangan beda lagi Kalau di ternyata lapangan nanti. beda lagi. Iya, Belum lagi iya, yang iya. kita ada istirahat dulu cuti, Iya. bermasalah biaya, itu Bener beda sih. lagi tuh. Itu kalau mulus ya udah 8 Kalau tahun, mulus 9 tahun 8 tadi ya. Gitu ceritanya. Semangat ya Laras ya. Kalaupun Iya. memang pengen menjadi seorang notaris, semangat Pokoknya aja. Kuliah hukumnya dulu. Kuliah hukum, ya bener nih. Mungkin galau nih mau kuliah di mana, hukum dulu dong kalau mau notaris pasti ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Nurul Utami. Selamat siang, salam kenal untuk Kak Ian. Dibilang gitu. Boleh tahu dong kantornya di mana Kak Ian? Kantor kita kebetulan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1046 di Ruko Klinik Manyur lantai dasar. Nah. Kalau mau tahu Ruko Klinik Manyur lantai dasar itu di depan kalau suka makan McD. Oh iya di Sudirman ya. Depannya tuh. Oke, Jadi di depan oke. rumah Panglima tepatnya. Nah. Di depan rumah Panglima, di sebelah BNI.
Nah, Oh itu iya untuk iya kita iya kantor. bener. Oh jadi di Nanti situ main-main ya. aja lah kalau pengen mau tahu lebih banyak Bener. atau mau belajar Iya boleh. atau mau melamar kerja. Oh iya, sekalian banyak yang bisa plus-plus gitu kan dari situ kan. Oke, terus mau nanya juga nih katanya nih, oh ya udah pengalaman tadi udah gitu ya, ditanya pengalaman yang paling berkesan sudah tadi, yang tidak Iya, terlupakan tadi itu ya kak ya. Oke, jadi gitu, salam kenal aja katanya. Terus pernah nggak sih niat untuk kasih penyuluhan hukum secara online atau kayak YouTube sekarang kan lagi tren? Bener. Iya, Itu. pernah kepikir kayak gitu. Iya. Tapi Tadi gimana dia bilang caranya ya? podcast barusan berada di belakang layar nih. Tapi Kayaknya sekolah caranya gitu gimana itu? podcast ya. Iya gimana? Boleh lah tuh? nanti minta ajarin dulu caranya sama si Mbak Resti. Oh gitu. Kita Soalnya bikin saya channel gaptek, aja Mbak. gitu. Kan tadi katanya mau bikin podcastan. Kita Iya. gimana sih, Kak? Boleh, boleh, boleh. Iya kan judulnya penyuluhan hukum gratis bareng Kak Ian Maya Pada. Ah, Cie. Nah, jadi penyuluhan hukum gratis itu juga memang bisa kita laksanakan. Karena Undang-Undang Jabatan Notaris kalau nggak salah pasal 36 atau 37 itu mengatur. Oh gitu. Jadi memang ada ya. bantuan hukum cuma-cuma dan penyuluhan gratis bagi orang tidak mampu. Nah, Mungkin zaman sekarang kan iya mungkin kita kan? ngingetin notaris-notaris yang sudah berprofesi, sudah bekerja, udah aktif di dunia notaris, jangan lupa dong penyuluhan hukum gratisnya. Iya bener kan Jadi pas dia lupa. banget. Kak Ian juga sekalian dong ya. Kasih gratis-gratis semua lah. Iya nih banyak kayaknya yang menunggu gratisannya. Tapi ya, dengan standar tidak mampunya itu yang harus kita Iya, tapi itu ya syaratnya. selektif benar-benar. Benar. Iya deh. Tapi emang kalau dengan kecanggihan teknologi sekarang kan bisa juga lewat YouTube dibilang tadi ya kak ya. Tapi Iya. pernah ada kepikiran ke sana nggak sih niat? Sebenarnya pengen banget ke sana juga. Sebenarnya ya dari awal pernah kepikiran, tapi bicara waktu tadi ya, Bener bicara waktu ya. kita lupa, nanti kepikiran lagi, kan ada kesibukan lupa lagi. Tapi memang harus ada, kita siapkan nanti tim khusus, orang-orang khusus yang memang tugasnya pekerjaan ngurusin yang itu. Jadi saya datang udah siap, nggak kayak Mbak Risti lah, tinggal ngomong-ngomong aja itu, Oh iya. jawab apa pertanyaan mungkin. bener. Gitulah ya pokoknya ya. Oke. Dari Dedi salam kenal Pak Ian. Katanya dari Dedi sukses selalu aja ya. Itu di live chat. Kita balik ke YouTube kita nih. Ada Haikal lagi dengerin di jalan. Katanya dengerin Pak Notaris cuap-cuap. Enak banget nih. Salam kenal dari Haikal. Ya, Dibilang salam kayak kenal. gitu kan. Oke. Pernah ketemu sama klien bandel nggak sih? Klien bandel gimana nih? Tapi pernah nggak? Ini bilang paling tadi banyak. ya. Yang Itu yang paling tadi. banyak. Yang Kita tadi. udah bener-bener, kita udah yang bandel itu banyak. Tapi pada saat kita tegas, mungkin ya bicara syarat tadi ya, Iya. Pak, kalau kita tanya bandel itu ya kategori kalau udah bicara dia datang ke notaris sudah pasti berbicara masalah surat, bicara berkas. Kalau kita tanyain, ini nggak ada, ini nggak ada, ya ini nggak ada, ini nggak ada, semuanya nggak ada. Waduh, Kalau ada bisa, juga ya. ya kalau memang semuanya nggak ada ya, apa yang bisa saya kerjain? Bener. Jangan KTP juga nggak ada. Iya. Kalau KTP nggak ada ya nggak apa yang kita bisa buat suatu akta notaris. Bener. Pada saat kita bicara tegas, kita bicara, ya udah, coba cari notaris yang lain yang bisa. Oh, Kalau iya. notaris lain bisa, notaris itu pasti yang bandel. Iya bener ya. Orang bandel ya Iya, temenannya iya. sama orang bandel. Bener. Pada saat kita desak gitu ya ternyata dia udah keliling, Oh nggak ada yang gini. nggak ada yang bisa, Iya. nggak ada yang bisa. Di datang kita ya, itulah pentingnya penyuluhan hukum tadi. Bener sih. Kita kasih dulu dia penyuluhan. Fungsinya syarat ini, fungsinya berkas ini, syaratnya untuk apa? Untuk melengkapi dokumen kalian. Kalau udah dokumen kalian lengkap, jaminan hukum kalian itu kan, kepastian hukum yang Anda dapat itu kan sudah pasti tercipta di situ. Iya bener. Kalian bisa aman. Udah, gini. Bapak katanya orang-orang di luar ngomong katanya, Pak, ke notaris itu aja, notaris yang di Sudirman tadi. Iya. Itu notaris koboi. Oh gitu. Oh. Orang koboi emang pakai pistol ya? Iya. Sebenarnya Bener. balik-balik lagi ya notaris itu karena pada saat persyaratan berkas mereka itu tidak ada, kita bantu karena kebetulan ya kita ada biro jasa. Kita ada biro jasa, kita ayo kita lengkapin, kita bantu lengkapin, ayo kita ajarin cara melengkapin. Iya. Dan kita bantu juga cara membuatnya kalau memang ada persyaratan yang kurang. Jadi yang bandel tadi kita tertipin dulu. Iya. Sana, ke ruangan sana ada biro jasa di situ. Iya. Kita ajarin cara melengkapin biar kamu nggak bandel lagi. Itu kita ajarin. Dan juga ya bicara yang bandel tadi juga ada yang benang kusut. Nah itu benang kusut juga. Benang kusutnya berkas-berkas ini dipaksanya bisa masuk, bisa dibuat. Ya kita juga jadi notaris, kita belajar ya, Bener kita sih. sekolah. Dia mau coba-coba, ya kita sudah pasti tahu. Ya, kita lurusin yang kusut. Nah jadi yang kita ngelurusin benang kusut inilah yang tercipta jadi akhirnya gosipnya itu apa tuh?
Boy. Koboi gitu. Anak-anak pacak jadi pacak oleh dia. Iya, itu. bener. Itu orang Palembang kan ngomong. Iya sih, pasti bener. dia ngomong yang pacak. Aduh, pasti bisa sama notaris itu. Bener ya, ada aja ya Gawat gitu. kan? Padahal Iya. yang kusut-kusut itu ya kita lurusin. Nah, yang kalau memang kusut itu nggak bisa dilurusin, kita potong-potong benang itu. Kita sambung. Biar jadi rapi lurus. gitu kan, Itu benar. ceritanya itu. Oke. Wah, jadi untuk masyarakat di luar kan jangan salah pengertian notaris koboi tadi. Iya. Kalau notaris koboi pakai pistol, jadi dia bandel, berteman Iya. sama orang bandel. Enggak lah ya. Balik lagi penyuluhan hukumnya yang kita kasih untuk klien-klien yang bandel datang ke kantor. Itu yang kita kasih. Gitu ceritanya ya. Jadi yang bandel ya, klien bandel banyak sebenarnya ya. Tapi notaris yang satu ini bisa untuk kalau dibilang memberikan penyuluhan tadi Kita kasih dibilang ya penyuluhan. Kak ya. Yang bandel kita ajar, kita marahin biar dia jadi Iya. nggak bandel lagi. Gitu ya Haikal, terima kasih. Kayaknya aduh 10.55. Satu pertanyaan lagi Kak ya, satu aja deh. Maaf yang nggak bisa kebaca karena waktuku udah mepet banget lah, lebih kurang 5 menit lagi. Satu lagi aja yang bisa aku bacain ini kayaknya ya. Halo dari Anti di Seduduk Putih, kamu aja deh aku bacain. Katanya salam kenal buat Kak Ian. Ya, salam kenal balik ya. Oke deh, kasih dong motivasi dan semangat aku biar aku semangat jadi notaris. Terus kasih tahu aku dong Kak, income-nya gede ya untuk jadi seorang notaris. Wow. Aha. Balik lagi tadi kalau bicara income, balik lagi kita harus bergaul, jaga hubungan, jaga relasi, sama ya motivasinya itu ya balik lagi yang sudah dibicara kita di awal, bahwa kita harus fokus, jangan dengerin cerita orang kiri kanan. Kalau memang tujuan kita itu yang kita kejar, fokuslah ke situ. Kata orang udahlah notaris sudah banyak, Iya, ya rezeki kan Tuhan yang ngatur. bener. Yang penting kita fokus. Kalau Iya. kita boro-boro kita mau jadi notaris, kita aja belum jadi notaris, mau bicara rezekinya udah notaris sudah rame. Ya maaf ya, notaris itu kan ada pensiun, pasti kan regenerasi. Ada yang pensiun, mungkin ada yang sakit, ada almarhum, ada yang dia mengundurkan diri, dia ada pekerjaan yang lebih menjanjikan. Bener. Pasti ya kita ya pengganti yang muda-muda yang baru-baru. Iya, Itu ceritanya. gitu. Termotivasi ya Anti ya. Fokus ya. Semangat dan fokus pastinya. Ya aku mau closing tiba-tiba nih ada yang nongol itu loh yang ini tadi Bapak BS tadi, Bapak BS. Ada lagi Bapak BS ini nanya. Banyak ya ini pertanyaan ngetes lagi kayaknya. Pak mau bertanya apa seorang notaris bisa menjalankan aktivitas jabatan di luar kantor? Misalnya tanda tangannya di rumah klien DLL. Terima kasih Pak Ian. Kalau di dalam undang-undang jabatan notaris kan tidak pernah mengatur syarat untuk penandatanganan harus di Kantor Kantor. notaris gitu ya. Nah, jadi persyaratan untuk penandatanganan itu kan wajib di hadapan notaris. Itu poin penting di dalam undang-undang jabatan notaris itu wajib berhadapan di hadapan notaris. Jadi Benar. kalau sudah wajib berhadapan ya sah-sah saja kan. Iya. Karena oke. mungkin ya pada saat kliennya itu sakit, Benar. Iya kan? Iya. nggak mungkin kita gotong pakai ambulan. Iya. Ya, kita harus juga aktif ya. Iya. Itu sudah bicara sosial. Iya. Nah, kita ya jadi syarat itu makanya undang-undang jabatan notaris mengatur wajib berhadapan, Iya. tidak bicara wajib menghadap ke Ke kantor Ke notaris. kantor notaris. gitu. Oke. Jadi harus Jadi gitu yang berhadapan penting wajib ya itu. ini di hadapan notaris Wajib ya di hadapan dimanapun notaris, tempatnya dimanapun ya. tempatnya. Tapi ya harus Oke. di wilayah wewenang jabatan notaris tersebut. Karena jabatan notaris ya kita notaris ya di wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Iya. Jadi ya lagi kita masih di wilayah Kota Palembang ya kita tidak apa-apa ya. Kita untuk temuin dia itu. Oke, aja. jadi gitu ya Bapak BS, terima Bapak BS ya, Pak. kasih. Udah cukup makasih. ya, Bapak BS ya. Iya udah cukup ya waktu kita ya. Ini doyan ngetes nih Bapak BS nih soalnya. Makasih Pak Ian dan Mbak Resti, semoga sukses dan sehat selalu kata Bapak BS tadi ya. Oke deh, ya udah deh mohon maaf banget nih ini banyak pertanyaan yang masuk tapi kita kayaknya waktunya nih udah 10.58 Nanti kita jawab di aja. YouTube ya. Bener ya, ntar ada sesi selanjutnya lagi deh kita undang kayaknya nih. Oke tapi di ending ini nih ada pesan apa sih yang akan disampaikan Kak Ian untuk sahabat kreatif kita nih terkait notaris ini nih, silakan Terkait Kak Ian. terkait notaris ini ya apa yang harus disampaikan? Iya Semuanya udah deh. disampaikan semua. Bener sih. Jadi untuk yang udah jadi notaris tetap komitmen untuk menjalankan aturan hukum itu di koridor yang benar. Yes. Ya, untuk yang teman-teman yang pengen jadi notaris itu tadi saya sekali lagi sampein fokuslah jalanin. Bener. Fokus.
Intinya fokus ya, Iya. pokoknya ya. Kak kepo dong, pengen tahu Instagramnya, Cie. Jadi mungkin sahabat kreatif ya, yang mungkin pengen kenalan lebih jauh, Cie. Instagramnya nih Kak Ian. Instagramnya apa ya? Eh, Yan Mayapada ya. dia gitu deh sebelah. baru follow-followan padahal. Bener, @Ian Mayapada. Mayapada ya. Iya, dia punya Instagram bingung masih ngecek dulu. Saya lihat di YouTube, saya ketik di YouTube aja Instagram. Oh iya boleh. Oke deh, aduh makasih banyak Kak Ian. Gak terasa 1 jam udah ngobrol sama Kak Ian. Ini udah jam 11 aja. Sukses aja untuk Pak Notaris kita yang Ya, satu ini amin. ya. Udah ngobrol-ngobrol, sehat selalu aja di tengah pandemi ini pastinya ya. Oke, terima kasih Kak Ya, Ian. makasih balik ya buat semua. Sama-sama, bye-bye. Nah itu dia, sampai kita udah selesai, kelar juga kita ngobrol bareng Kak Ian Mayapada ya, yang adalah seorang notaris di Palembang. Jadi udah kasih inspirasi ini tentang notaris itu seperti apa, dunia notaris itu seperti apa, udah pada tahu banget kan. So kamu ikutin terus program Kelas Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat ya, 10-11 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM. Kita bakal kasih inspirasi lainnya tentang profesi lainnya juga ya. Jadi kamu bisa merencanakan masa depan kamu di Kelas Inspirasi. Finally Resti Chandra juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Makasih kebersamaannya ya. Seperti biasa terus patuhi protokol kesehatan, ikuti juga himbauan pemerintah, dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.